Ya, shalom. Senang sekali bisa menghadirkan Mana Surga kembali ke hadapan Anda. Dengan penuh sukacita kita masuk di bulan Desember, bulan penuh dengan kasih sayang daripada Allah untuk kita umat manusia yang mau belajar percaya kepadanya. Puji Tuhan, kita berdoa supaya kuasa kasih setia Tuhan ini nyata dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena buat apa kita percaya Yesus kalau kasihnya tidak tinggal dalam hidup kita? Dia tinggal dalam hidup kita bukan tinggal secara pasif Bapak Ibu, tapi tinggal yang secara aktif. Tempat di mana hidup kita dikendalikan, digerakkan oleh kasih Tuhan. Ingatlah bahwa Allah itu kasih, bukan Allah punya kasih. Kalau Allah punya kasih, suatu saat kasihnya bisa habis. Tapi kalau Allah itu kasih, dia betul-betul adalah kasih itu sendiri. Kalau dia berhenti mengasihi, berarti Allah berhenti menjadi Allah. Nah, itu dia. Kalau saudara dan saya punya kasih, kasihnya bisa habis. Tapi karena Allah yang adalah kasih itu ada dalam hidup kita, seharusnya kita nggak bisa berhenti dan tidak bisa hidup tanpa mengasihi. Itu sebabnya waktu Yesus hadir di dunia sebagai manusia pada waktu itu, dia berusaha mengekspresikan bagaimana yang Allah adalah kasih itu, bukan Allah yang punya kasih. Lihat, berkali-kali dia disakiti orang, berkali-kali dia ditolak orang, berkali-kali dia dikecewakan oleh orang, bahkan dihujat serta dikhianati. Kasihnya nggak pernah habis. Kenapa? Karena memang dia adalah kasih, bukan dia punya kasih. Nah, sudahkah kasih itu ada dalam hidup saudara? Sudahkah kasih itu menjadikan satu bagian di mana kita sebagai orang Kristen menjaga hidup kita ini selalu penuh dengan kasih? Kasih yang Allah maksudkan adalah unlimited love dan juga unconditional love. Kasih yang tiada batas, kasih yang tanpa syarat, kasih yang walaupun, bukan kasih yang jikalau. Kalau kasih yang jikalau pakai syarat, ada batasnya. Tapi kalau kasih yang walaupun kamu menyakitin saya, walaupun kamu mengkhianatin saya, walaupun kamu mengecewakan saya, walaupun kamu tidak seperti yang saya harapkan, saya tetap mengasihi kamu. Itulah kasih yang ada pada Allah dalam hidup kita lewat Yesus Kristus. Itu sebabnya mari kekasih Tuhan, saya ngajak Anda dan saya supaya belajar punya kasih persaudaraan itu. Memiliki kasih Kristus yang mampu menggerakkan persaudaraan. Itulah tema Gereja Betel Indonesia, di mana kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Tercatat di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-22, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kekristenan kita adalah identik dengan cross, salib. Salib itu bicara tentang kasih. Satu kali orang Farisi tanya sama Yesus, bagaimana supaya kami punya hidup yang kekal? Yesus bertanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Hukum terutama dalam hukum Taurat. Mereka menjawab, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan seterusnya. Itu bentuk salib yang bentuknya vertikal. Lalu horizontalnya adalah hukum yang kedua. Dikatakan apa hukum kedua? Kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, itu bagian yang Tuhan ajarkan dalam diri kita Bapak Ibu, supaya kasih kepada Allah diimbangi dengan kasih kepada sesama. Karena buat apa kita percaya Kristus kalau kasihnya tidak mengendalikan hidup kita? Itu sebabnya Yesus menjelang dia ditangkap di perjamuan terakhir di loteng Yerusalem, dia mengajari wujud kasih itu. Lewat apa? Ketika dia tampil dalam Yohanes pasal 13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11, ketika dia tampil sebagai pembasuh kaki. Budaya basuh kaki adalah adat orang Yahudi Bapak Ibu, di mana pada waktu itu kalau dalam sebuah kumpulan atau dalam sebuah kunjungan itu ada budak yang disiapkan dengan kain lenan terikat di pinggangnya untuk mencuci kaki para tamu. Kalau orang itu nggak punya budak, maka dalam kumpulan atau komunitas itu yang paling muda, yang dianggap ya paling rendah dalam tanda kutip, dialah yang harus membasuh kaki para pengunjung yang datang. Ingatlah ketika Yesus datang ke rumah orang Farisi dan kakinya nggak dibasuh, ya karena Yesus nggak dianggap penting. Jadi orang-orang yang dianggap penting, orang-orang yang dianggap ya orang besar gitu ya, itu yang dibasuh kakinya. Nah, pada waktu Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, kakinya nggak dibasuh sampai datang seorang perempuan sundal yang menangis di bawah kakinya, membasahi kaki Yesus dengan air matanya, menyeka dengan rambutnya, menciumi kakinya, dan kemudian menyiram dengan minyak narwastu. Itu budaya orang Yahudi di mana masuk rumah kaki harus bersih. Nah, pada waktu itu di loteng Yerusalem itu mereka nggak ada yang mau basuh. Ya, karena kenapa? Ingat dalam Lukas 22 dijelasin beberapa hari sebelum peristiwa itu, mereka sedang mempeributkan tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Petrus kah, Yohanes kah, Yakobus kah, seperti itu. Sampai ada yang bilang, guru nanti kalau engkau datang dalam kemuliaanmu, perkenankanlah Yohanes sebelah kiri, Yakobus sebelah kanan, kan gitu ya. Mereka mau jadi orang penting semua, sampai nggak ada yang mau melayani. Akhirnya Yesus tampil sebagai pelayan.
Di Yohanes pasal 13, Yesus mengenakan pinggangnya dengan kain lenan, kemudian dia mengambil air, lalu mulai membasuh kaki murid-muridnya satu persatu. Dan Yesus berkata begini, kita memang tidak harus membasuh seperti hurufiah, membasuh kaki para jemaat ya, kalau kita pendetanya. Bukan seperti itu. Tapi makna daripada kasih itu tersirat di dalam ungkapan Yesus membasuh kaki. Bagaimana di sana diajarkan 3 hal. Yang pertama, Anda harus membuang kesombongan. Kadang-kadang harta, naiknya gaji kita, ramainya dagangan kita, bertambahnya saldo kita, prestasi yang kita raih, membuat kita ini kadang-kadang nggak sadar sombong. Dan itu makanya Tuhan benci kesombongan. Ingat, dosa pertama kali di jagat raya ini bukan dosa pemberontakan ya oleh Adam dan Hawa melanggar firman Tuhan, bukan, tapi dosa kesombongan oleh Lucifer. Dan jangan sampai itu masuk dalam diri kita. Buanglah kesombongan. Yang kedua, Tuhan ajarkan supaya kita jadi orang yang nggak mudah menyerah dengan kelemahan atau kesalahan orang. Nah, lihatlah di situ ada Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus, dan Yesus tahu dia akan mengkhianati Yesus. Tapi lihat, Yudas masih diajak makan. Yudas masih dipercayakan sebagai bendahara. Bahkan Yudas ini siapa? Dia nobody, dia bukan orang siapa-siapa. Dia orang sederhana yang oleh karena kemurahan Tuhan dia diangkat. Dia diberi kuasa untuk mengusir setan yang bukan orang sakit. Dia diberi jabatan menjadi bendahara. Itu luar biasa Bapak Ibu. Tapi lihat, dia lupa diri. Dia sampai nggak puas dengan Yesus dan akhirnya dia jual Yesus. Tapi toh Yesus mau menerima Yudas. Bahkan saya yakin, saya percaya kalau Yudas bertobat seperti Petrus, pasti pengampunan diberikan Yesus kepada Yudas. Cuman sayang Yudas gak bertobat. Ingat Bapak Ibu, Yudas menghujat Roh Kudus ya, karena dia menolak kasih karunia Allah dalam hidupnya. Dosa yang tidak diampuni adalah dosa menghujat Roh Kudus, dosa yang tidak diakui, dosa yang menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu menghujat Roh Kudus. Sampai saya mengajak Bapak Ibu kekasih belajar hari ini, sekalipun kita sudah banyak berbuat baik, sekalipun mungkin Anda sudah belajar jadi orang benar, tidak menjamin tidak ada Yudas dalam hidup saudara. Nah, saya berdoa supaya jemaat di gereja ini tidak ada Yudasnya ya, semuanya orang-orang yang menopang Yesus. Semuanya orang-orang yang menopang gembala. Ya, itu bagian yang Tuhan ajarkan dalam hidup kita. Itu sebabnya saya ngajak Bapak Ibu untuk belajar hari ini, belajar untuk sabar dengan kelemahan orang. Doakan gembala saudara, dia itu adalah satu orang yang seperti ikan di akuarium, yang menghadapi banyak wataknya jemaat. Doakan supaya kesabaran Tuhan turun ke atas gembala kita, ya, gembala saudara. Dan juga saudara sebagai jemaat belajar untuk menopang gembala, jangan merongrong gembala dong ya. Jadilah Harun dan Hur yang menopang Musa, seperti itu. Dan yang terakhir, belajar untuk selalu berbuat baik. Yesus mengambil air, dia berbuat baik, menyatakan kebaikan. Sampai ini kita mati Bapak Ibu, berbuat baik itu tidak boleh sirna dalam hidup kita. Harus selalu berbuat baik. Karena ketika engkau berbuat baik, di sanalah orang akan memuliakan Bapa kita yang di surga. Kenapa? Karena kasih itu identik dengan berbuat baik. Berbuat baik itu pasti memberi, pasti ada berkorban. Ingat Bapak Ibu kekasih, Anda bisa memberi tanpa mengasihi, tetapi Anda tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Dan itulah bagian yang ditunjukkan buat kita. Apa yang Anda beri bagi kerajaan Allah saat ini? Sudah berbuat baik belum? Atau Anda berbuat baik kepada orang yang berbuat baik saja? Di dunia ini ada 3 konsep. Konsep setan, balaslah kebaikan dengan kejahatan. Wah, itu setan pengen seperti itu. Yang kedua, konsep manusia. Konsep manusia itu begini, kepada siapa berbuat baik, saya berbuat baik. Kalau dia berbuat jahat, saya juga bisa berbuat jahat. Bahkan saya bisa lebih berbuat jahat lagi kepadanya. Itu konsep manusia. Tapi konsep Allah dalam Yesus beda banget. Ya, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ya, tumbangkanlah kejahatan dengan berbuat baik. Ampunilah yang menyakiti engkau. Berkatilah yang menganiaya engkau. Itu yang diajarkan Yesus dalam hidup kita, konsep Allah. Nah, kira-kira kita berbuat baik ini pilih-pilih apa enggak? Kalau Anda masih pilih-pilih berbuat baik, berarti Anda masih menggunakan konsep manusia. Jadi kalau kita sebagai anak Tuhan, kita nggak boleh pakai konsep setan, konsep manusia, tapi gunakanlah konsep Allah, di mana kita bisa mengalahkan kejahatan dengan kebaikan dan selalu tidak jemu-jemu untuk berbuat baik. Tetap terus berbuat baik, karena ketika Anda berbuat baik, Anda bisa menghimpun mahkota di sorga. Kumpulkanlah hartamu di sorga, karena di sana ngengat dan karat tidak akan memakannya. Itulah pesan Tuhan dalam hidup setiap kita. Doa saya minta Bapak Ibu saya kekasih, di mana Anda berada, khususnya jemaat GBI Pasar Baru Jambi, percayalah Tuhan menyertai kita di sepanjang bulan Natal. Bulan Desember ini, bulan yang penuh kasih. Tuhan Yesus berkati. Shalom.